Pemirsa, untuk melengkapi penyelidikan atas insiden yang menewaskan 3 orang di pesta pernikahan Wakil Bupati Garut dengan putra Gubernur Jawa Barat dan polisi olah TKP di Pendopo Garut Jumat malam. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan bersama jajarannya olah TKP di lokasi insiden maut pesta pernikahan Wakil Bupati Garut dengan putra Gubernur Jawa Barat yang menewaskan 3 orang. Kapolda Jawa Barat mengecek langsung gerbang utama tempat tragedi, warga berkerumun dan berdesak-desakan, serta alur pembagian makanan gratis. Kapolda juga bertanya ke sejumlah petugas keamanan terkait sistem keamanan saat acara berlangsung. Penyelidikan dilakukan untuk mengungkap apakah ada unsur kelalaian atau tidak, dan siapa yang harus bertanggung jawab atas insiden tersebut. Secepatnya kita lagi akan mengumpulkan informasi-informasi lain, sehingga ketika nanti adanya pemanggilan atau proses penyelidikan itu kita sudah mempunyai data yang cukup. Masyarakat yang awalnya meriah berubah mencekam setelah ribuan warga berdesakan berebut makanan gratis di Pendopo Garut. Banyaknya warga yang hadir membuat sejumlah orang terinjak-injak. Akibatnya 3 orang meninggal dunia, salah satunya anggota polisi. Pesta rakyat diketahui bagian dari rangkaian pernikahan putra sulung Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Menanggapi hal itu, KDM mengaku terpukul adanya korban jiwa dan menyampaikan permohonan maaf, namun dirinya akan bertanggung jawab atas insiden tersebut. Dari Garut, Jawa Barat, Il Solihin, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Sebuah kapal nelayan tenggelam akibat menabrak batu karang di perairan Air Anyir, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Akibatnya 3 nelayan terombang-ambing selama beberapa jam di tengah laut sebelum akhirnya diselamatkan. Narik, Pak. Bapak berenang, Pak. Yuk. Inilah detik tim Basarnas Pangkal Pinang menyelamatkan 3 nelayan yang terombang-ambing di perairan Air Anyir, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Satu persatu dari mereka berhasil diselamatkan. Peristiwa kecelakaan terjadi saat kapal sedang melakukan aktivitas penangkapan ikan setelah beberapa hari melaut. Benturan keras menyebabkan lambung kapal pecah dan air mulai masuk membuat kapal perlahan tenggelam. Sambil menunggu bantuan, 3 nelayan bertahan di atas kapal yang hampir tenggelam selama berjam-jam. Betul, kapalnya sudah hampir tenggelam, kemudian POB 3 bertahan dengan di kapal yang hampir tenggelam, terus kemudian ada debris, ada tiang, mereka tergantung atau memanfaatkan alat apung yang ada di kapal. Nelayan diimbau agar selalu membawa jaket pelampung dan alat keselamatan lainnya agar dapat mengurangi kecelakaan saat sedang melakukan aktivitas melaut. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi jasad seorang pekerja bangunan yang tertimbun longsor saat membangun kirmir di Kota Cimahi, Jawa Barat pada Sabtu siang. Sebelumnya, 1 korban longsor ditemukan selamat telah dievakuasi. Tim gabungan berhasil mengevakuasi seorang pekerja bangunan yang tertimbun longsor saat sedang membangun kirmir di kawasan Padasuka, Kota Cimahi. Korban bernama Usep, 55 tahun, ditemukan meninggal dunia pada kedalaman 2 meter dekat dari lokasi penemuan 1 korban selamat. Evakuasi korban berlangsung dramatis karena akses menuju lokasi berada di gang sempit dan tidak bisa dilalui kendaraan roda 4. Longsor proyek bangunan diduga dipicu oleh kondisi tanah yang labil di sekitar lokasi proyek pada Jumat malam. Setengah 12-an baru bisa terevakuasi, di mana kita tahu ketahanan atau durasi fisik orang yang tertimpa sudah sangat melampaui batasnya. Jasad korban longsor dibawa ke rumah sakit Cibabat, sementara 1 korban yang selamat menjalani perawatan medis. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Polisi menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan notaris di Mapolda Metro Jaya. Diikuti 3 tersangka memperagakan 33 adegan. Sebelumnya, korban asal Bogor, Jawa Barat ditemukan tewas di Sungai Citarum, Bekasi. Bagian kaki korban. Guna mencari bukti tambahan, Subdit Resmo Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan notaris wanita di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan.
Sebanyak 33 adegan dalam rekonstruksi diperagakan 3 tersangka sesuai dengan perannya masing-masing, mulai dari perencanaan hingga pembunuhan terhadap korban. Dalam adegan 13 hingga 15, tersangka mulai menyiapkan peralatan membunuh hingga menganiaya korban sampai tewas. Menggambarkan rekonstruksi ini adalah awal mula terjadi tindak pidana hingga perencanaan kemudian pembunuhan korban atas nama SA. Sampai saat ini hasil geran rekonstruksi peran daripada tersangka masih konsisten sesuai hasil berita acara pemeriksaan. Sebelumnya, warga Kedung Waringin menemukan jasad notaris Sidah Alatas di Sungai Citarum. Saat ditemukan, kondisi korban sudah membusuk. Jasad notaris asal Bogor, Jawa Barat ini ditemukan terikat tali dengan pemberat batu yang cukup besar. Sidah Alatas dilaporkan hilang oleh keluarganya sejak awal Juli. Polisi menggerebek lokasi persembunyian pelaku pembunuhan notaris di sebuah rumah kos di Jalan Suryo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Pelaku tak berkutik. Lokasi persembunyian mereka terdeteksi setelah polisi meminta keterangan saksi. Keluarga korban dan hasil olah tempat kejadian perkara, 3 pelaku melarikan diri ke Jawa Tengah usai menghabisi nyawa korban. Polisi akan memeriksa tersangka untuk segera melimpahkan berkasnya ke kejaksaan agar kasusnya dapat segera disidangkan. Para tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara atau hukuman mati. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, begal bersenjata api menyasar ibu rumah tangga yang hendak pergi membeli sarapan pagi di Sukarami, Palembang. 2 pelaku begal merampas sepeda motor korban hingga korban terjatuh. Teriakan seorang ibu rumah tangga yang menjadi korban begal bersenjata api membuat warga sekitar keluar. Korban yang terjatuh dari motor langsung ditolong warga. Korban sebelumnya mengendarai sepeda motor yang ternyata telah dibuntuti para pelaku saat melintas di kawasan Sukarami, Palembang. Saat ada kesempatan, pelaku langsung beraksi dan memepet motor korban sambil mengancam dengan senpi. Saat korban terjatuh, motor digasak pelaku. Korban David Widayatama, 33 tahun, awalnya hendak membeli sarapan pagi tak jauh dari rumahnya. Namun dirinya tak menyangka akan menjadi korban begal. Tang motor itu, kami jatuh, aku jatuh. Ayo sempat jatuh. Jatuh ayo teriak. Teriak tolong-tolong kan, jadi dia ngeluarin pistol itu kan. Oh, dia ngeluarin pistol. Ngancem. Bilang apa dah yuk? Yo, jangan teriak-teriak cek itu. Ini kasus begal sudah dilaporkan ke polisi. Korban berharap kawanan pelaku segera ditangkap. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus melaporkan.